Jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Video pembelajaran PPKN kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, silakan yang belum subscribe silakan subscribe, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup yang lain. Bahasan kali ini adalah bab pertama, merajut manusia dan masyarakat berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian indikatornya adalah 1. Mendiskusikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua adalah mendiskusikan dan menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang ketiga adalah mendiskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Beberapa rancangan dasar negara Indonesia. Yang pertama, Dr. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Master Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945. Kemudian Mr. Supomo, tanggal 31 Mei 1945. Usulannya adalah negara harus mengatasi semua golongan atau kelompok dan semua individu. Yang kedua, menyatukan seluruh masyarakat secara integral. Kemudian yang ketiga, negara nasional dan negara kesatuan adalah pokok yang ketiga yang diusulkan oleh Mr. Supomo tanggal 31 Mei 1945. Kemudian yang ketiga, Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dengan pidatonya. Insinyur Soekarno menyampaikan yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Isi dari Piagam Jakarta yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Yang kelima, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang kemudian
kemudian dirubah dari Piagam Jakarta masuk pembukaan yang diresmikan tanggal 18 Agustus 1945. Yang terdapat dalam pembukaan adalah yang sila pertama ketuhanan yang maha esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat keraton yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan, lima serta dengan mewujudkan suatu keadilan. Alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara: satu, sangatlah mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Dua, sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Yang keempat adalah negara Indonesia adalah negara Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara: satu, Pancasila menjadikan sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Dua, Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan. Ketiga, Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Keempat, Pancasila juga sebagai cita hukum. Fungsi Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar negara: kedudukan sebagai dasar negara, kemudian makna Pancasila sebagai dasar negara, kemudian fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa. Makna Pancasila sebagai dasar negara tentu harus dipahami karena Pancasila merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara kita ini. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno pada saat sidang BPUPKI yang kemudian dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah: satu, Pancasila sebagai pandangan hidup. Dua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Tiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Empat, Pancasila sebagai sumber hukum. Dan kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup adalah konsep atau cara pandang manusia yang bersifat mendasar tentang diri dan dirinya. Pandangan hidup berarti pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. Dalam suatu pandangan hidup terdapat isi kandungan atau intisari. Adapun isi kandungan dalam suatu pandangan hidup antara lain: 1. Konsep dasar. 2. Pikiran dan gagasan. 3. Kristalisasi dan nilai. Selain itu, isi kandungan terdapat pula beberapa manfaat pandangan hidup. Adapun beberapa manfaat pandangan hidup antara lain: kekeuangan dan tujuan. 2. Pemecahan masalah. 3. Pembangunan diri. Pancasila sebagai pandangan hidup sesuai dengan ketetapan MPR nomor 2 MPRN 1979, Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Indonesia. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai sangat membutuhkan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan hidup. Arti pandangan hidup suatu bangsa. Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Dengan pandangan hidup suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai. Dengan pandangan hidup suatu bangsa: 1. Akan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi. 2. Akan mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. 3. Akan memiliki pedoman dan pegangan. 4. Akan membangun dirinya. Seorang dewasa yang memiliki pandangan hidup adalah seorang yang secara sadar mengetahui cita-citanya. 2. Secara sadar memiliki bentuk kehidupan yang ditempuhnya. 3. Mengetahui nilai-nilai yang dijunjung tinggi. 4. Mengetahui mana yang baik dan mana yang serta menjelaskan secara jujur. Nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila: yang pertama adalah sila ketuhanan yang maha esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin.
Keempat adalah kaliantan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi kapas. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bukan lahir secara mendadak tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang yang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh bangsa-bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kebudayaan bangsa. Oleh sebab itu, Pancasila diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan hidup berbagai berbangsa dan bernegara bersumber dari Pancasila. Pancasila memberikan pancaran kepada bangsa Indonesia untuk meraih masa depan yang akan diraihnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan yang belum subscribe, silakan di subscribe, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi yang lain. Like dan share kepada grup-grup yang lain. Dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di channel Sahabat Sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.